Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'izal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihil mustakmilina syarafa. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Al-Fatih lima uqlik wal khatamil lima sabak Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Para pemirsa TV One yang berbahagia, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita pada hari ini masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman serta Islam. Sehingga pada saat ini kita tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring sholawat dan salam semoga selalu kita sampaikan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, begitupun umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa TV One yang berbahagia, satu ketika baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh salah seorang sahabatnya seraya berkata, "Ya Rasulullah, wahai paduka Rasul, ayul a'malu afdal?" Gerangan, apakah ada wahai baginda Rasul amal yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika mendengar pertanyaan sahabat ini, Rasulullah pun menjawab, "As-salatu ala waktiha." Salat tepat pada waktunya. Summa ayyun ya Rasulullah? Lalu amalan apa lagi wahai paduka Rasul yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasul pun menjawab, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu sahabat ini pun bertanya lagi, summa ayyun ya Rasulullah? Amalan apa lagi wahai paduka Rasul yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasul pun menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jabarkan satu persatu dari dialog ini. Yang pertama adalah amalan yang paling utama adalah sholat pada waktunya, tepat pada waktunya. Betapa penting sholat di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah, menurunkan wahyu kepada Rasulullah, itu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Akan tetapi perintah sholat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa langsung memberikan mandat tanpa pelantara. Betapa pentingnya sholat, sehingga prosesi Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa diangkat Rasulullah Mi'raj langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu mendapatkan mandat, yaitu perintah sholat 5 waktu. Betapa pentingnya sholat. Merupakan sholat ini adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama.
Faman aqamaha faqad aqamatin. Barang siapa orang yang menegakkan sholat, mendirikan sholat, sesungguhnya dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamat. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat, yang tidak melaksanakan sholat, seyogianya lah sesungguhnya dialah pengrusak daripada agama. Para pemirsa TV yang berbahagia, sholat merupakan komunikasi hamba kepada Rabb-Nya. Sebagaimana dulu Rasulullah Mi'raj langsung menjumpai Allah, begitupun kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Agung. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan kenikmatan yang sangat luar biasa, qurrata a'yun, ketika beliau sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah ketika sholat mencurahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal baginda Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Dosa yang lalu dan yang akan datangnya pun telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Rasulullah tidak berhenti ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga satu saat bertanyalah istri beliau, "Wahai baginda Rasul, kau sudah dijamin masuk surga, dosamu telah diampuni, kenapa kamu masih mau aja ibadah hingga kakimu bengkak-bengkak?" Apa jawaban Rasulullah? An akuna abdan syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Wujud syukur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu melaksanakan sholat, ibadah kepada Allah, karena ini ibadah yang sangat luar biasa. Banyak sekali hikmah yang ada, yang didapati daripada ibadah sholat ini. Bahkan sholat merupakan pertanyaan yang Allah berikan kepada hambanya yang paling pertama kali. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang paling pertama nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka amalan-amalan yang lainnya pun akan baik. Akan tetapi kalau sholatnya tidak baik, maka amalan-amalan yang lainnya pun tidak baik. Walaupun kita tiap tahun melaksanakan ibadah haji, tiap bulan melaksanakan ibadah umroh, puasa, sedekah, zakat, dan yang lainnya, tetapi kita tidak memperhatikan sholat kita, maka amalan-amalan yang lainnya tidak akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita jaga sholat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking pentingnya ibadah sholat, itulah Allah selalu memberikan hikmah yang agung dalam sholat. Terlebih lagi kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Di saat kita sholat sendirian dengan berjamaah, itu berbeda nilai pahalanya. Allah berikan senantiasa pahala yang besar bagi orang yang mau melaksanakan sholat berjamaah. Karena al-jama'atul rahmatul. Ketika kita kebersamaan, ketika kita bersatu, akan memberikan kekuatan yang besar. Begitupun dalam sholat. Maka nilai sholat itu sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa TV One yang berbahagia. Lalu pertanyaan yang kedua dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai paduka Rasul, amal apalagi yang sekiranya sangat mulia di hadapan Allah? Rasul menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbahagialah kita yang masih memiliki kedua orang tua.
karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti kepada keduanya. Sehebat apapun seorang anak, setinggi apapun pangkat seorang anak, tidak sepatutnya dia berlaku sombong di hadapan kedua orang tuanya, karena tanpa jasanya, tanpa perjuangannya, kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan kedua orang tua kita. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita berbakti kepada keduanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaknya Aku perintahkan kepadamu, wahai manusia, agar senantiasa ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain selain Allah. Ibadah hanya kepada Allah, dan jangan pernah sekali-kali berbuat musyrik sekutu kepadanya. Wabil walidaini ihsana. Dan Allah perintahkan kepada kita agar kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Betapa mulia orang tua kita. Di dalam Al-Quran setelah Allah perintahkan agar kita menyembah hanya kepada Allah dan jangan berbuat musyrik, perintah kedua yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua di dunia ini hidupnya akan mendapatkan kebahagiaan, dan di akhirat akan mendapatkan keselamatan. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua akan langsung Allah balas, bukan hanya di dunia ini, tapi di akhirat. Tapi sebaliknya, ketika seorang anak durhaka kepada orang tua, azab itu bukan hanya nanti di akhirat akan dibalasnya, akan tetapi langsung di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditunjukkan bagaimana keadaan orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kita pernah mendengar ada ceritanya maling kundang. Begitupun cerita di saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang namanya Alqamah yang dekat dengan Rasulullah. Malamnya melaksanakan ibadah, siangnya puasa, sodakoh luar biasa. Sahabat ini sangat dekat dengan Rasulullah. Tapi satu saat, sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah ini, dia pernah menyakiti daripada seorang ibu kandungnya sendiri. Karena Alqamah lebih mementingkan daripada istrinya ketimbang dia mementingkan ibu kandungnya, sehingga tergores hati ibunya, seraya bersumpah kepada Allah. Dan di akhir hayatnya Alqamah tidak bisa menyebutkan kalimatus syahadat ketika dicabut nyawanya oleh Allah. Hal ini membuat kaget para sahabat. Dipanggilkanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mendekati daripada Alqamah, ditalkini oleh Rasulullah kalimat la ilaha illallah, namun dari lidah Alqamah tidak terucap. Lalu Rasul bertanya, kenapa gerangan? Apakah Alqamah masih punya ayah? Ayahnya telah tiada. Apakah Alqamah masih punya seorang ibu? Ternyata ibunya ada. Lalu dipanggilkanlah oleh Rasulullah, perintahkan sahabat untuk memanggil ibunya. Kenapa gerangan? Ternyata ibunya pun berkata, satu hari aku pernah disakiti oleh anakku, yaitu Alqamah. Sakit hatiku ini sehingga aku merasa sedih. Akhirnya seperti inilah keadaan orang yang menyakiti ibunya. Lalu Rasulullah SAW
berkata kepada ibu Alqamah, maafkanlah anakmu ini. Tapi dia masih tidak ingin memaafkan. Karena tidak ingin memaafkan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Setelah terkumpul kayu bakar dan ingin dinyalakan api, pada saat itu ibu Alqamah langsung terenyuh hatinya. Segeralah memaafkan daripada anaknya kesalahan-kesalahan anaknya. Inilah hati seorang ibu, walaupun sering disakiti oleh anaknya, tetap rasa kemanusiaan yang ada pada dirinya, hati nuraninya tetap menginginkan anaknya selamat dunia maupun akhirat. Akhirnya ibunya pun memaafkan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendekati Alqamah, seraya mendengarkan kalimat talqin di telinganya, la ilaha illallah. Yang tadinya Alqamah tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, karena ibunya sudah memaafkan dan meridhoinya, seraya itulah bisa Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana garansi Rasulullah, man qala akhiru hayatihi la ilaha illallah, maka dia dakhalal jannah. Orang yang mengakhiri hayatnya dengan mengucap kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One yang berbahagia, semoga kita bisa dapat mengambil hikmah pelajaran bahwasanya pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Doaul walid mustajabun. Doanya seorang tua ini untuk anaknya itu mustajab. Maka seyogianya kita beruntung, kita masih diberikan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang mungkin sekarang masih ada. Senangi mereka, gembirakan mereka, karena itulah pintu surga buat seorang anak. Ketika orang tua kita meridhoi kita, Allah pun akan meridhoi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ridallah fi ridho walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua kita. Sebaliknya, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua kita. Oleh karena itu, berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita yang masih ada. Kalau memang telah tiada, jangan pernah kita melupakan untuk selalu berdoa untuk keduanya. Karena orang tua yang telah tiada, ketika mendapatkan kiriman doa daripada anak-anaknya, itu merupakan sesuatu yang amat luar biasa, yang membahagiakan orang tua. Dunia serta isinya tidak akan bernilai apa-apa dengan doa anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Para pemirsa TV One yang berbahagia, selanjutnya yang ketiga, amalan yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad ini merupakan ibadah yang amalnya yang sangat luar biasa besar, termasuk amalan ibadah yang sangat besar di hadapan Allah. Karena orang berjihad dahulu itu bukan hanya dengan harta, bahkan jiwa raga, nyawa sekalipun dipertaruhkan. Jihad melawan orang-orang kafir. Sahabat-sahabat ini semangatnya luar biasa ketika sudah ada panggilan jihad. Berperang di medan laga untuk mengagungkan agama Allah. Karena Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dan lebih tinggi daripada Islam. Maka para sahabat berjihad dengan sungguh-sungguh luar biasa. Di dalam medan perang,
Seluruh para sahabat bersemangat. Namun satu ketika Rasulullah setelah pulang dari peperangan Badar, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil dan akan menuju jihad yang paling besar. Ketika Rasulullah berkata demikian, sahabat bertanya, "Wahai paduka Rasul, kita jihad ini meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman. Bukan hanya harta yang kita pertaruhkan, tapi jiwa raga, nyawa taruhannya. Kenapa masih dibilang jihad yang sangat kecil?" Rasulullah pun tersenyum seraya berkata bahwasanya kita akan menuju kepada jihad yang paling besar. Jihad apakah itu yang paling besar? Jihadun nafsi, yaitu melawan hawa nafsu. Berjihad melawan hawa nafsu kita yang ada pada diri kita. Karena pada diri kita ini manusia, diberikan dua sifat oleh Allah. Ada sifat kemalaikatan dan ada sifat keiblisan. Bernyatu dalam tubuh satu, yaitu manusia. Maka manusia terkadang ketika dia rajin ibadah, maka dia diliputi oleh cahaya kemalaikatan. Tapi ketika dia melakukan perbuatan maksiat, maka mendominasilah, yaitu sifat-sifat iblis yang ada pada manusia. Oleh karena itu, iblis dan malaikat menyatu pada dalam diri kita. Tinggal kita sebagai manusia, seyogianya lah bisa memfilter segala sesuatu itu, agar kita bisa mengikuti daripada sifat-sifat kemalaikatan yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa TV-One yang berbahagia, dari 3 amalan yang paling mulia ini, yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya, yang kemudian yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan mengambil hikmah daripada amalan yang tersebut yang baru saja saya sampaikan, yaitu sholat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, jihad melawan hawa nafsu kita. Seorang suami yang bekerja, dia berjihad untuk keluarganya. Seorang terpelajar, dia belajar, dia pun berjihad untuk menghilangkan kebodohannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi kita, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita kepada jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.